Seperti kita tahu kalau polemik jelang persiapan Piala Asia U23 kembali terjadi, apalagi jika bukan soal urusan pemanggilan pemain, di mana banyak klub-klub Liga 1 yang menolak pemainnya dipanggil ke timnas U23 dengan alasan bukan agenda resmi FIFA. Ya bagaimanapun, Coach Shin pastinya risau, sebab di satu sisi para pemain abroad pun juga sepertinya bakal sulit dipanggil. Nah, melihat ini semua, maka banyak pihak yang menekankan untuk jangan menggantungkan nasib STY dengan hasil di Piala Asia U23. Karena ya tadi, kemungkinan pemain yang tampil pun belum jelas. Sehingga agak kasihan melihat gimana target tinggi yang dicanangkan ke Coach Shin. Bahkan media Korea Selatan pun kabarnya juga menyoroti hal ini, di mana Never Sport sampai meminta pihak Federasi Korsel untuk menebus sisa kontrak STY guna mengisi kembali kursi kepelatihan timnas Korea Selatan pasca dipecatnya Jurgen Klinsmann. Sesuatu yang semakin menambah runyam situasi saat ini. PSSI terbilang berani untuk menargetkan timnas U23 lolos dari fase grup Piala Asia. Bahkan Coach Shin sendiri lebih berani dengan menyebut kalau timnas U23 bisa lolos ke semifinal. Namun di satu sisi, keyakinan Coach Shin dilandasi apabila timnas U23 bisa tampil dengan skuad terbaik, termasuk para pemain abroad. Akan tetapi kita tahu sendiri kan gimana rumitnya ini semua. Yap, untuk pemain abroad, kini PSSI sedang mengupayakan betul agar pemain seperti Rafael Streit, Ivar Jenner, Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Pratama Arhan bisa ikut serta. Nah, di saat yang bersamaan, klub-klub Liga 1 banyak yang menolak buat melepas pemainnya. Tentu saja, ini makin menambah runyam situasi. Di saat pemain abroad sulit keluar, pemain utama di Liga 1 pun ikut-ikutan sulit. Maka dari itu, memasang target tinggi tapi melihat sikon sekarang, kok rasanya jadi kasihan sama Coach Shin itu sendiri? Yap, sebenarnya fine-fine aja memasang target minimal lolos fase grup, tapi melihat realitas sekarang, walah, rasanya miris. Sebab di satu sisi, kegagalan dalam mencapai target tersebut berpotensi mengakibatkan dampak serius, terutama dalam konteks kontrak pelatih Sinteyong, yang dalam hal ini mungkin tidak akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara Sinteyong dan PSSI. Mengapa demikian? Sebab lawan yang dihadapi itu kualitasnya cukup berat seperti Qatar, Jordania, dan Australia. Minimal jika pakai full squad, peluang untuk mencapai target itu masih terbuka. Lah ini, mana pemain abroad masih 50-50 pula. Pemain utama Liga 1 juga belum diizinkan dengan alasan kompetisi masih berjalan. Dan AFC U23 nggak masuk kalender FIFA. Ya kali pakai pemain lapisnya lapis. Lawang full squad pemain utama Liga 1 aja jujur berat. Lah ini pelapis. Bukan meremehkan, tapi emang realitanya begitu. Yap, mengutip laporan dari Bola Sport terbaru, sudah ada 5 tim yang menolak. Meskipun 2 di antaranya juga mengakui siap melepaskan pemainnya dengan catatan. Persija, Borneo FC, PSS menyebut jika mereka tidak akan melepas pemainnya. Sedangkan khusus untuk Persib dan Persita, mereka sebenarnya bersedia melepas tapi dengan catatan. Pelatih Persib, Boyan Hodak, mengatakan jika Persib bersedia melepas pemainnya, namun dengan syarat Liga 1 menghapus aturan wajib memainkan 1 pemain U23, seperti yang sudah dilakukan musim ini. Di sisi lain, Coach Shin sebenarnya memahami beberapa waktu lalu dalam konflik yang serupa. Beliau sudah pernah mengatakan jika ia memahami perasaan dari pelatih-pelatih Liga 1 yang tidak melepas pemainnya di tengah kompetisi. Saya mengerti hati para pelatih seperti apa. Mereka juga pasti punya target masing-masing dan ingin berprestasi di Liga. Apalagi pemain-pemain yang saya panggil mungkin adalah pemain inti di tim mereka. Lebih lanjut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sebagaimana dikutip dari Jebret Media, akan sebisa mungkin melakukan yang terbaik dalam mencari jalan keluar dari ini semua. Semua itu sudah kita bicarakan dari tahun kemarin. Coach Sinteyong mau, saya mau, dan PSSI mau. Pemain mau. Liga, ya kita harus bicara seperti klub-klub yang di luar negeri. Dalam negeri semua kan upaya. Tidak ada istilah kita tidak mau mencapai target.
Saya juga dekat dengan para pemain, kadang-kadang saya WA. Saya justru tipe pemimpin yang mengapresiasi tim, mendorong tim supaya sukses karena saya yakin kesuksesan saya pun karena tim, bukan pribadi. Nah, di tengah situasi panas ini, malah ada laporan muncul dari media Korea Selatan Never Sport yang mendesak Federasi Korea Selatan untuk menarik kembali Shin Tae-yong jadi pelatih usai Jurgen Klinsmann dipecat. Selain itu, masalah pemanggilan ini juga jadi sorotan media di sana. Sehingga disinyalir, itu bisa jadi jalan bagi KFA buat Satsat memulangkan Coach Shin ke Korea. Nah loh, jadi ribet kan? Ya, bila akhirnya sampai waktunya tiba, pemainnya dipanggil ya istilahnya apa adanya, kita cuma bisa berharap semoga Indonesia dinaungi Dewi Fortuna. Dan sebagai gambaran, inilah skuad timnas Indonesia U23 bila diisi dengan pemain yang apa adanya tadi. Mulai dari kiper Hernando Ari, lalu 4 back ada Bagas Kava, Kadek Arel, Dewangga, dan M. Haikal. Kemudian di tengah ada Beckham Putra, dan kamu sebagai double pivot. Selanjutnya 3 pemain di belakang striker ada Kelly Stroyer, Arkan Fikri, dan Frankie Misa. Dan di ujung tombak ada Muhammad Ragil. Yap, itu tadi adalah gambaran jika timnas Indonesia U23 main dengan skuad apa adanya. Jika benar begitu, ya udah kita harus siap menerima apapun hasilnya. Toh yang terpenting di kompetisi resmi, Indonesia udah berhasil tampil baik. Namun masalahnya nih, ini menyangkut masa depan Coach Shin. So pada akhirnya, kita cuma bisa berharap semoga ada titik temu di balik semua masalah ini. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.